Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Dalam video kali ini saya akan membahas logika sebelum Aristoteles. Kalau kemarin saya sudah membahas sejarah logika Aristoteles atau silogismenya Aristoteles, dan kemudian eh, logika setelah Aristoteles, logika stoik, logika hipotetis. Sekarang kita kembali lagi, flashback ke belakang, kita lihat bagaimana logika sebelum Aristoteles. Pertanyaan dasarnya adalah, apakah sebelum Aristoteles itu tidak ada yang namanya logika? Kalau kita cermati, sebenarnya Aristoteles itu bukanlah pencipta logika. Jadi sebelum Aristoteles, orang-orang itu sebenarnya sudah memiliki kapasitas untuk melakukan penarikan kesimpulan secara tepat. Orang-orang India misalkan sudah menemukan hukum-hukum berpikir. Orang-orang Yunani sebelum Aristoteles itu juga sudah menemukan hukum-hukum berpikir. Tetapi belum disistematisasi. Jadi sumbangan terbesar Aristoteles itu adalah menciptakan sistem logika, menjadikan logika sebagai suatu sistem berpikir, menjadikan logika sebagai ilmu. Inilah sumbangan Aristoteles, mensistematisasikan logika. Jadi Aristoteles itu sumbangannya bukan karena dia menciptakan logika, tetapi karena dia menciptakan sistem logika. Jadi logika disistematisasi oleh Aristoteles, dan inilah sumbangan Aristoteles yang cukup besar, sangat besar ya. Nah, dalam konteks filsafat Yunani, logika sebelum Aristoteles itu yang berkembang adalah logika sebagai dialektika. Sederhananya, dialektika itu diskusi, yang di dalam diskusi itu terlibat atau terisi oleh semacam percakapan-percakapan yang argumentatif, percakapan-percakapan yang dihadirkan secara argumentatif dan logis. Nah, logika sebelum Aristoteles itu sederhananya seperti itu, percakapan-percakapan yang argumentatif, dan ini masih katakanlah liar, belum tersistematisasi seperti itu. Nah, di antara para filsuf Yunani sebelum Aristoteles yang bisa dibilang merupakan orang yang pertama kali mempraktikkan dialektika, mempraktikkan logika sebagai dialektika atau penyimpulan dialektis, itu adalah Zeno dari Elea. Zeno ini dalam kehidupannya dia menghadirkan salah satu paradoks anak panah. Jadi dia berpikir seperti ini. Coba kita lihat anak panah yang dilesatkan oleh pemanah. Setiap gerak anak panah yang berjalan itu, kalau kita hentikan waktu, maka anak panah itu terlihat tidak bergerak. Anak panah itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari waktu ke waktu yang lain. Seandainya waktu dihentikan, tidak ada gerak yang terjadi di panah itu. Artinya walaupun panah itu seolah-olah bergerak, tetapi dia sebenarnya tidak bergerak. Jadi artinya bergerak di dalam tidak bergerak, seperti itu. Tidak bergerak di dalam bergerak, kira-kira seperti itu. Inilah paradok anak panah yang dihadirkan oleh Zeno. Ini adalah problem metafisika, tetapi saya tidak akan membincangkan metafisikanya di sini. Tetapi di sini, dengan menghadirkan paradok anak panah tadi, Zeno itu sudah menghadirkan kepada kita model penyimpulan dialektis. Penyimpulan yang melibatkan percakapan-percakapan argumentatif. Nah, percakapan argumentatif yang dilakukan oleh Zeno ini bisa dibilang merupakan percakapan yang dirintis pertama kali oleh Zeno gitu. Percakapan argumentatif. Dalam perkembangan berikutnya, dialektika itu kemudian dikembangkan lagi, yang semula dimulai oleh Zeno, dikembangkan lagi oleh setelah Zeno, para filsuf setelah Zeno, salah satunya Aristoteles. Dia menghadirkan dialektika Sokrates, ya, menghadirkan dialektika Sokrates. Nah, Sokrates ini menghadirkan model penyimpulan yang praktiknya
Dia melontarkan banyak-banyak pertanyaan kepada orang yang mengaku dirinya tahu tentang sesuatu. Ini sudah saya bahas sebelumnya di sejarah singkat filsafat Yunani atau pengantar filsafat juga sudah saya singgung. Jadi di situ Socrates itu ketika ada seseorang sofis yang merasa dirinya bijak, mengetahui banyak hal, kemudian dicerca pertanyaan oleh Socrates sehingga dia kemudian merasa bahwa dia tidak tahu, bahwa sebenarnya dia yang merasa tahu itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Maka itulah metode dialektikanya Socrates. Melontarkan pertanyaan-pertanyaan kontra naratif terhadap seorang yang mengaku dirinya tahu segala hal, seperti itu. Nah, ini dialektika model Socrates. Ini model penyimpulan, model logika, dialektika yang dikembangkan oleh Socrates, seperti itu. Lalu yang berikutnya, dialektika sebagaimana dikembangkan oleh muridnya Socrates, yaitu Platon. Platon atau yang juga sering dikenal dengan sebutan Plato, dia adalah seorang guru dari Aristoteles, gurunya Aristoteles. Dia mengembangkan dialektika sebagai logika tadi itu, logika sebagai dialektika itu dikembangkan oleh Platon menjadi sebuah teori definisi. Jadi dia dalam perkembangan selanjutnya setelah Socrates mengembangkan dialektika itu menjadi sebuah teori definisi dengan menghadirkan metode pembagian dan pengelompokan. Di dalam dialog Sophistes itu Platon menjabarkan klasifikasi seorang ahli ke dalam dua jenis utama. Keahlian memperoleh sesuatu dan keahlian menghasilkan sesuatu. Terus yang berikutnya mengenai keahlian memperoleh sesuatu, Platon membaginya ke dalam perolehan melalui paksaan dan perolehan melalui pertukaran. Selanjutnya lagi, mengenai perolehan melalui paksaan, ia membagi lagi dalam pemburuan dan pertarungan. Kemudian pemburuan dibagi lagi oleh Platon menjadi pemburu makhluk hidup dan pemburu makhluk mati. Nah, pemburu makhluk hidup itu masih dibagi lagi oleh Platon menjadi pemburu binatang air dan pemburu binatang darat. Lalu pemburu binatang darat dibagi ke dalam ikan-ikanan dan burung-burungan. Kemudian pemburu ikan-ikanan dibagi lagi di dalam yang bekerja di siang hari dan malam hari. Terakhir, mereka yang bekerja di siang hari dibagi lagi oleh Platon berdasarkan alat yang dipakai, menggunakan kail atau menggunakan tombak. Nah, dari sini kemudian Platon mendefinisikan seorang pemancing sebagai seseorang yang ahli, mempraktikkan keahlian, memperoleh yang bersifat memaksa lewat pemburuan makhluk hidup yang hidup di air dengan menangkapnya di siang hari menggunakan kail. Jadi inilah definisi yang dilakukan oleh Platon. Jadi Platon mengembangkan dialektika itu menjadi sebuah sistem definisi, teori definisi dengan menghadirkan pembagian dan pengelompokan sebagaimana yang saya contohkan tadi itu, yang secara langsung disampaikan ketika dia mendefinisikan seorang pemancing tadi itu. Dia membagikan lebih dulu, dikelompokkan lebih dulu, baru kemudian didefinisikan segala sesuatu itu. Ini yang dilakukan oleh Platon. Tetapi apakah dengan demikian Platon bisa layak disebut sebagai seorang pelopor atau pencetus logika? Tidak demikian. Pelopor logika tetaplah Aristoteles. Bapak logika tetaplah Aristoteles. Betapapun definisi yang dihadirkan oleh Platon itu merupakan sesuatu yang penting di dalam proses penyimpulan, tetapi definisi bukanlah objek utama logika. Perlu digarisbawahi lagi, definisi bukanlah objek utama logika. Karena yang menjadi objek utama logika itu adalah proses penyimpulan. Sementara dalam definisi hanya memuat penggolongan dan pengelompokan tadi itu. Jadi, meskipun Platon ini adalah filsuf besar yang pertama,
Platon bukanlah seorang logikawan yang pertama. Logikawan yang pertama itu adalah muridnya, yaitu Aristoteles. Demikian kira-kira penjelasan tentang sejarah logika sebelum Aristoteles. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ya, kalau Anda ingin membaca lebih lanjut, sumber bacaan saya ini saya ambil dari buku Principia Logica karangan Martin Suryajaya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.